Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ketika kita sedang melakukan sesuatu, itu berangkat dari 3 jiwa. Jadi misalnya kita ingin melakukan perbuatan buruk misalnya, itu berangkat dari bisikan jiwa yang disebut dengan ammarah bisu. Jadi misalnya kita ingin melakukan perbuatan jahat atau yang dilarang oleh agama, perbuatan dosa, yang memerintahkan kita itu munculnya dari suara nafsu atau jiwa yang disebut dengan ammarah bisu, yang menyuruh kita untuk melakukan perbuatan buruk. Begitu juga ketika misalnya ada perbuatan baik, kemudian kita dihalangi untuk melakukannya, itu juga berangkat dari godaan nafsu ammarah bisu. Biasanya orang rajin ke masjid misalnya, suatu saat dia merasa malas, sebaiknya saya melanjutkan pekerjaan saya daripada saya sholat berjemaah ke masjid. Nah, bisikan-bisikan seperti ini itu muncul dari nafsu al-ammarah bisu. Kemudian ketika kita melakukan perbuatan buruk atau perbuatan dosa atau perbuatan maksiat, kemudian kita menyesal, ini yang disebut dengan jiwa al-lawwamah, nafsul lawwamah. Dan ini juga dari diri kita. Makanya ketika ada pencuri misalnya, dia mencuri. Nah, sebenarnya ketika dia mau mencuri itu sebenarnya bukan hanya satu bisikan. Sudah banyak bisikan yang muncul ke dia. Artinya bukan hanya satu perbuatan, bukan hanya satu azam, tapi dia sudah melalui beberapa strategi. Misalnya ketika dia mau berangkat mencuri, itu sudah berangkatnya. Kemudian ketika dia berangkat, sudah merencanakan bagaimana agar pencurian saya tidak diketahui oleh orang. Kemudian kalau ada orang yang melihat saya, terus bagaimana? Baru kemudian mencuri. Nah, jadi perbuatan jahat atau perbuatan buruk atau perbuatan maksiat itu bukan hanya satu jalan, bukan hanya satu jalur, tapi sudah melalui beberapa proses. Dan prosesnya menuju kepada tujuan utamanya, melakukan maksiat itu. Nah, ketika ada pencuri, kemudian dia telah selesai mencuri atau melakukan perbuatan jahat yang lain, dia merasa menyesal, menyesali diri sendiri. Nah, ini yang disebut dengan nafsul lawwamah. Sebelum dia melakukan atau ketika dia sedang melakukan perbuatan maksiat, itu disebut dengan nafsu ammarah bisu. Kemudian ketika dia menyesali, kenapa saya melakukan itu? Banyak yang seperti ini. Atau ketika dia misalnya gak jadi melakukan perbuatan baik, misalnya tidak jadi sholat misalnya ke masjid untuk berjemaah, adzan digoda oleh nafsu ammarah bisu, ditambah dengan godaan setan misalnya. Kemudian dia baru adzan, sudah iqamah, baru iqamah. Nah, kira-kira selesai sholat, dia baru merasa, kenapa saya gak sholat? Nah, ini yang disebut dengan jiwa lawwamah, menyesali diri sendiri. Kenapa saya tidak jadi melakukan perbuatan baik? Atau ketika dia melakukan perbuatan buruk, kenapa saya melakukan perbuatan buruk? Nafsul lawwamah, bahasa Maduranya manglo. Jadi ketika dia tidak melakukan perbuatan baik, panglo, menyesali. Ketika dia melakukan perbuatan buruk, menyesal. Itu yang disebut dengan nafsul lawwamah. Kemudian yang ketiga, ada nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Siapa jiwa-jiwa yang tenang?
Jiwa yang tenang adalah jiwa yang melakukan perbuatan baik. Saya misalnya merasakan ketenangan. Kapan saya bisa merasakan ketenangan? Ketika saya melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dilarang oleh agama, tidak dilarang oleh negara, tidak keji, tidak diingkari oleh orang lain. Maka dimanapun saya melakukan itu, saya merasa tenang. Dzikir misalnya, subhanallah, subhanallah, gak ada yang melarang. Ketika ada orang lain mengetahui saya berzikir, saya tidak takut. Kenapa? Karena perbuatan ini perbuatan baik. Jadi jiwa yang tenang itu adalah jiwa yang pemiliknya melakukan perbuatan baik. Sebaliknya, jiwa yang tidak tenang itu biasanya orang ketika dia dikuasai oleh nafsu ammarah bisu. Maka ketika kita ingin hidup kita tenang, lakukan kebaikan. Atau seperti kata Al-Quran, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, berzikir kepada Allah, mengingat Allah artinya mau melakukan apa saja kita harus ingat Allah. Bagaimana ingat Allah? Apakah perbuatan ini diridhai oleh Allah atau tidak? Apakah ini dimurkai oleh Allah atau tidak? Nah, kalau kita melakukan perbuatan baik, maka itu diridhai oleh Allah, diridhai oleh orang lain. Oleh sebab itu, agar kita bisa mendapatkan jiwa-jiwa yang tenang, selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu ingat Allah Subhanahu wa taala akan melakukan perbuatan baik dan menghindari perbuatan buruk. Mudah-mudahan kita bisa menguasai jiwa kita sehingga kita bisa menjadikan diri kita ini tenang. Orang yang jiwanya tenang, hidupnya akan tenang. Orang yang ketika hidupnya tenang akan menghadapi segala persoalan hidup ini dengan penuh ketenangan. Dan dialah pemenang. Akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia, lebih-lebih di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.